Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah semua jamaah subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis nomor 53. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tadkhulul malaikatu, malaikat tidak masuk ke dalam rumah, baitan, rumah. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Apa arti malaikat tak masuk ke dalam rumah? Maksudnya di rumah itu tidak ada rahmat, tak ada kasih sayang Allah. Kita ini hidup nih, yang mau kita cari ini rahmat, kasih sayang Allah. Yang membawa rahmat itu malaikat. Nama yang memberi rahmat itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mendapat rahmat itu almarhum. Makanya orang meninggal tuh kita doakan supaya dapat rahmat, almarhum. Yang membawa rahmat itu malaikat. La tadkhulul malaikatu, malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Maksudnya malaikat rahmat yang tak datang itu malaikat rahmat. Malaikat maut datang. Rumah yang bagaimana yang tidak didatangi malaikat rahmat itu? Fihi suratun, di dalam rumah itu ada patung. Ada orang mengartikan suratun ini gambar. Tak betul. Karena makna suratun patung. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Dia yang yusawwir, membentuk mata, membentuk hidung, membentuk telinga. Itu asal kata sawwara yusawwiru, musawwir, orang yang membentuk. Makanya yang disepakati ulama, arti suratun itu adalah patung, 3 dimensi. Kalau disenter ada bayang-bayangnya. Ini dia, ada kepalanya, ada kakinya, ada mulutnya, ada hidungnya, ada lehernya, ada tangannya, ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau disenter dia ada bayang-bayangnya. Kalau foto disenter ada bayang-bayangnya? Tak ada. Foto itu bukan suratun. Foto itu habsu zil namanya. Habsu menahan, zil cahaya. Cahaya yang tertahan. Nama alat penahan cahaya itu kamera. Ini cahaya pada jam 5:16 ditahan. Ditahan cahaya itu, tertahan. Lalu cahaya itu dipantulkan dengan suatu alat ke dalam kertas di ruang gelap. Jadilah dia foto. Sedangkan patung dipahat, dibentuk, diukir, itu pun syaratnya mesti lengkap semua. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki full. Yang kira-kira kalau ditiupkan roh, hidup dia balik tegak. Itu yang tak boleh. Adapun bapak ibu di rumah punya patung gajah misalnya, tapi belalainya aja, boleh, tak apa-apa. Siapa yang di rumahnya ada patung keramik gajah lengkap dari ujung kaki sampai ujung rambut, balik dari sini, pecahkanlah badannya, tinggalkan kepalanya. Siapa yang di kamarnya ada burung merpati
Yang di muncung burung merpati itu ada lampu tidur lengkap semuanya. Pecahkan badan merpati itu, tinggalkan muncungnya itu aja. Atau dokter di ruang prakteknya itu ada patung, tapi patung yang nampak ususnya, perutnya, biji matanya, kan ada tuh patung di praktek dokter. Boleh, karena itu alasannya untuk menjelaskan medis. Atau patung mainan anak-anak, patung Batman, patung Hulk, boleh. Tapi karena kita di negeri Melayu, kalau bisa patung Batman, Superman, Spiderman tuh pakai baju kurung lah, pakai baju teluk belanga. Di mana bumi dipijak, di situ langit junjung. Ibu-ibu balik dari sini nanti, patung-patung mainan anak-anak itu dijahitkan baju panjangnya, lengkap pakai songket Melayunya. Tapi kalau patung-patung yang utuh tak ada alasan yang tadi, bukan karena mainan anak-anak, bukan karena praktek dokter kesehatan, dan utuh sempurna, tak masuk malaikat rahmat. Wala kalbun, malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada kalbun, anjing. Anjing yang semana Pak Ustaz? Anjing lah, anjing herder, anjing pudel, anjing kurap, anjing kampung, semua anjing, tak ada pengecualian. Oh, anjing ini tak apa-apa, ini anjing syariah, tak ada. Asal anjing. Tapi katanya ada anjing penjaga rumah Pak Ustadz. Ini mesti dijelaskan dengan baik. Rumah dia di gurun pasir Sahara, banyak perampok sama serigala. Kalau tidak ada anjing menjaga, maka habislah ternak-ternak kambing itu diambil perampok dengan serigala. Maka boleh memelihara anjing untuk menjaga rumah. Tapi rumah di Pekanbaru tak bisa jadi alasan. Kau kenapa memelihara anjing? Jaga rumah. Apa pula alasan di Pekanbaru jaga rumah? Pekanbaru bukan gurun pasir. Pekanbaru polisi banyak, security banyak, aman Pekanbaru. Ustadz aja dikawal kemana-mana. Jadi tak ada alasan untuk anjing menjaga rumah. Rumah orang Pekanbaru di komplek ada satpam, ada. Kok kenapa memelihara anjing? Tak percaya aku sama satpam tu Pak Ustadz. Hah? Lebih percaya pula kau sama anjing? Ilaha illallah. Siapa yang memelihara anjing, maka satu hari pahalanya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud tuh panjangnya 7 kilometer. Gitulah amal dia tiap hari berkurang. 7 kilo, 7 kilo, 7 kilo, 7 kilo. Amal dia 3 on. Setiap hari kurang 7 kilo. Jadi nanti pas hisab, perhitungan amal 0, min. Tapi saya yakin tak ada jamaah ni yang punya anjing. Yang punya anjing angkat tangan. Lebih dulu pula anjing tu mandi daripada dia lagi. Pagi-pagi membawa anjing tu. Mau kemana Pak? Ini mau membawakan anjing ni Dia udah 3 hari tak Anjing tu makanannya enak-enak. Minum madu ginseng. Dia air putih. Anjing makan daging, makan jeroan, makan hati ayam. Dia ikan asin. Kata anjing tu kok bongak betul lah Tuan Agung. Hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Kalau punya hobi, buatlah hobi itu yang bisa menolong di akhirat. Punya hobi, jadikan hobi itu yang bisa menolong di akhirat. Saya jauh berjalan macam-macam, jumpa saya manusia aneh-aneh.
Ada jumpa saya hobinya mengumpulkan anak yatim dari Sabang sampai Papua di rumahnya. Ustadz mau nengok anak yatim Papua, dipanggilnya. Papua, datang. Ustadz mau nengok anak yatim dari Aceh. Aceh, ada semua. Di koleksinya semua anak yatim. Saya tanya, berapa biaya makanan sekolah anak yatim nih setiap bulan yang bapak kumpul-kumpul nih? 800 juta sebulan. Berapa orang biayanya pak? Saya sendiri. Ada jumpa saya manusia-manusia unik. Ada pula jumpa saya, Ustadz tolong doakan saya. Doa apa pak? Sebelum saya mati saya mesti bangun masjid 99. Udah dibangunnya lebih 30. Cobalah berpikir mengkoleksi yang kira-kira koleksi itu menolong kita di hadapan Allah. Ini banyak manusia nih koleksinya. Kau apa koleksi kau? Anjing. Anjing kurus, anjing gemuk, anjing pendek, anjing macam kucing. Kira-kira kalau koleksi anjing, bisa anjing nih menolong nanti? Siap-siaplah kau ditolong anjing. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung, ada anjing. Yang ketiga, wala junubun. Malaikat tak masuk ke dalam rumah, di rumah itu ada junub. Ada orang berhadas besar, tak mandi wajib. Jadi cemanalah kami ini Pak Ustadz, kata pengantin baru. Junub dia jam 10, jam 11 malam. Azan subuh jam 5. Jadi dari mulai jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jam malaikat maut siap-siap. Malaikat rahmat tak masuk ke dalam rumah. Kejam sekali Islam itu. Bagaimana dengan orang yang tak ada air pemanas? Iya, tempat kita nih tak ada musim dingin. Kalau tinggalnya di Jepang, macam mandi air es, maka Islam memberikan dispensasi. Maaf beribu maaf, orang yang habis berhubungan kelamin, kalau dia tak sanggup mandi, maka dia cuci bersih kemaluannya, kemudian berwudu. Habis wudu dia tidur. Kalau dia mau mandi waktu itu bagus, tapi kalau dia tak sanggup karena dingin, atau karena sumurnya jauh, atau karena sakit, alasan lain-lain, maka dia berwudu. Habis wudu dia tidur. Tidak termasuklah dia dalam golongan yang tidak didatangi malaikat rahmat ini. Jelas? Nanti habis pengajian nih, habis saya jelaskan hadis-hadis nih, kita salat sunat isyraq, habis itu baru buka tanya jawab. Hadis ke-54 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, kalaulah tak menyulitkan bagi umatku, kalaulah tidak membuat payah umatku. Nabi itu tak suka umat ini susah. Seandainya tak sulit, tak payah bagi umatku, kusuruh mereka melakukan ini. Tapi karena aku takut mereka kesulitan, kepayahan, tak kusuruh mereka melakukan ini. Apa itu? La amartuhum inda kulli salatin biwudu. Setiap mau salat berwudu. Wa ma'a kulli wudu bisiwak, dan setiap berwudu dia bergosok gigi. Tapi karena menyulitkan, maka tak kusuruh mereka bersiwak, hanya berwudu saja. Seandainya tak menyulitkan, tak memayah-mayahkan, kusuruh mereka bersiwak setiap wudu. Wudu subuh siwak, wudu duha siwak, wudu zuhur siwak, wudu asar siwak, wudu maghrib siwak, wudu isya siwak, wudu tahajud siwak. Jadi kalau begitu orang Islam berapa kali gosok gigi? 7 kali. Gigi siapakah yang paling bersih di dunia?
umat Islam. Sekarang cobalah periksa gigi umat Islam, bekarat. Katanya umat Nabi Muhammad, ciri umat Nabi Muhammad gigi bersih. Kenapa pakai siwak? Oh, karena siwak itu berserabut. Kalau cuman karena serabutnya, pastilah disuruh Nabi pakai rotan. Rotan lebih berserabut. Ternyata setelah diteliti-teliti, di dalam siwak itu ada lebih dari 100 zat menghilangkan ulat gigi, menghilangkan bau mulut, menghilangkan sariawan, menghilangkan panas dalam, menghilangkan macam-macam. Belum ada yang meneliti secara sempurna dengan penyakit sekarang lagi. Mungkin kalau diteliti-teliti, COVID itu pun mati kena siwak itu. Mungkin. Ustadz tadi sebelum kemari gosok gigi. Ya, pakai apa Ustadz gosok gigi? Pakai siwak. Tapi siwak saya tidak siwak batang, siwak pasta, warna hijau sampulnya. Balik dari sini nanti, pergi ke toko-toko sunnah, toko-toko yang menjual alat-alat sorban, baju koko, baju gamis. Ada tuh di Jalan Pelajar atau di mana-mana. Datangi situ, beli pasta gigi siwak, beli juga kayu batang siwak. Yang masih mau pakai batang, pakai batang. Yang tidak, pakai pasta. Pasta apa pasta? Odol. Odolnya dari siwak. Jadi umat Islam ini mesti diatur dari segala hal. Sekarang Ustadz Somad hanya baru mengatur satu saja. Apa itu? Pengajiannya saja. Jamaah ini yang banyak ini mesti dikelola. Tapi sekarang Ustadz baru sanggup mengelola satu saja, pengajian. Padahal Islam ini mengajak untuk mengelola umat ini dari A sampai Z. Sekarang kita ngaji, tapi air minum kita punya orang. Karena takut nampak plastik iklan dia, dicabut. Coba kalau kita mengelola air minum kita sendiri. Buat minumlah air At-Taqwa, pasti dingin karena di air dingin. Kalau satu botol saja diambil untungnya satu botol 1 rupiah. 1 rupiah, bayangkan itu 1 rupiah. Pernah menengok duit 1 rupiah? Saya waktu kecil pernah menengok duit 5 rupiah, limper. Kalau satu botol diambilnya 1 rupiah, penduduk Pekanbaru jumlahnya 1.200.000. Dan penduduk Pekanbaru minum sehari 3 botol. Berapa rupiahkah dapat keuntungan dari penduduk Pekanbaru? Nah itu 1.200.000 kali 1 rupiah. Berarti berapa tuh? 1.200.000 penduduk Pekanbaru kali 1 rupiah. Ya 1.200.000 lah. 1.200.000 lah. 1.200.000 dia minum 1 hari 3 botol. Berarti berapa tuh? 3.600.000. 3.600.000. Nampaknya kecil, sepele, remeh temeh. Tapi kalau dia diminum berjuta-juta, bermiliar, berjuta orang, maka sesungguhnya kita sudah banyak bisa mengelola. Baru air minumnya, bangun tidur dia minum. Habis itu pergi masuk dia ke kamar mandi, dia gosok gigi. 1 kali oles odol, sekali oles odol sikat gigi 100 perak, 100 rupiah. Penduduk 1.200.000.
1 juta aja lah. Payah ngitung 200 ya. 1 juta. 1 pagi 100 rupiah. Berapa tuh? 100 juta. 100 juta kami membangun 1 kelas di Talang Durian Cacar. Waktu meletakkan batu pertama madrasah di Durian Cacar, berapa 1 kelas Pak? 1 kelas 100 juta. Sekali oleh 1 odol 1 kelas. Sekali oleh 1 odol 1 kelas. Maka akan lahirlah anak-anak muda yang entrepreneur yang dia ke depan membuat air minum umat Islam, odol gigi umat Islam, sampo umat Islam, sabun umat Islam. Itu yang dimaksud dengan hijrah itu. Bukan hijrah itu bawaannya mau mati. Ini banyak nih anak muda. Mestinya kalian anak muda hijrah berpikir bagaimana odol umat Islam, bagaimana sampo umat Islam, bagaimana mereknya ya terserah. Bukan berarti sampo Al-Ikhlas, odol At-Taqwa, namanya terserah apa aja. Kau di mana? Saya rencana terinspirasi saya tentang siwak odol nih Pak Ustadz, mau saya buat nanti. Apa mereknya? Al-Odol. Islam memperhatikan segala aspek sampai kepada siwak, gosok gigi. Kalau gigi saja diperhatikan, apalagi masalah-masalah yang lain. 55 dari Abdullah bin Buraidah. Asbaha Rasulullah SAW yauman. Suatu pagi Nabi memanggil fada'a Bilalan, dipanggilnya Bilal. Bilal itu nama orang. Sekarang di Pekanbaru Bilal berubah dari nama orang menjadi profesi. Mana Bilal tadi? Rupanya muazin. Tak bisa dibedakannya mana muazin, mana Bilal. Ya Bilal, kata Nabi, bima sabaqtani ilal jannah. Bilal, sini sebentar. Ya Rasulullah, kenapa kau lebih dulu daripada aku ke surga, kata Nabi. Inni dakhaltul barihatal jannah. Semalam aku masuk ke dalam surga, kata Nabi. Fasami'tu khashkhashataka amami. Ku dengar khashkhasha, bunyi selop. Bunyi selop di Arab tuh khashkhash. Bunyi selop di tempat kita. Ku dengar suara selopmu wahai Bilal. Aku masuk ke dalam surga, di depanku itu ku dengar bunyi selop. Faqala Bilal, kata Bilal. Nabi mau bertanya, apa amal kau Bilal? Kata Bilal, ya Rasulullah, ma'adzantu qattu illa sallaitu rak'ataini. Aku kalau azan itu, aku solat sunat 2 rakaat. Wala asabani hadasun qattu illa tawadda'tu. Kalau wudukku batal, aku berwuduk. Setelah berwuduk, aku solat sunat 2 rakaat. Itulah yang dimaksud dengan solat sunat wuduk. Usolli sunnatal wuduk raka'ataini lillahi ta'ala. Ini Ustaz Somad ini membacakan hadis, mengajarkan hadis, meriwayatkan hadis. Ini diamalkannya atau tidak nih? Saya amalkan, baru saya sampaikan. Saya bangun, habis bangun mandi, habis mandi wudu, habis wudu solat sunat yang pertama saya buat tadi, solat sunat wudu. Habis solat sunat wudu, solat sunat taubat. Habis solat sunat taubat, solat sunat hajat. Habis solat sunat hajat, solat sunat tahajud. Habis solat sunat tahajud, solat sunat witir. Habis solat sunat witir, baca Yasin. Habis Yasin berzikir, berdoa, duduk-duduk, baru berangkat kemari. Jangan tinggalkan solat sunat wudu. Karena Nabi mendengar suara selop Bilal. Bilal tuh berkulit hitam, miskin, budak, hamba sahaya, tapi dia di depan Nabi masuk surga.
gara-gara sholat sunat wudu 2 rakaat. Yang ditengok Allah amal soleh, bukan status warna kulit dan lain sebagainya. Apa pelajaran dari sini? Islamlah yang pertama kali mengangkat harkat martabat orang berkulit hitam. Makanya orang-orang hitam itu kalau sudah belajar Islam, tertarik mereka masuk Islam. Pemimpin umat Islam paling besar di Amerika dulu namanya Malcolm X, berkulit hitam. Masuk Islam di penjara karena dia penjahat. Dai yang masuk ke penjara-penjara Amerika itu namanya Elijah Muhammad, berkulit hitam. Mike Tyson, kulit hitam. Muhammad Ali, kulit hitam. Orang kulit-kulit hitam itu simpati dengan Islam karena ada salah satu orang berkulit hitam yang di zaman Nabi sangat dekat dengan Nabi, diantaranya adalah Bilal. Tapi paling hebat Indonesia, tak ada orang Indonesia jumpa Nabi, tapi orang Indonesia paling banyak masuk Islam. Kita tidak memerlukan jumpa atau tak jumpa, karena kita termasuk orang yang tak jumpa tapi tetap beriman kepada Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di telaga itu, insyaAllah. Yang minum di telaga itu kata Nabi, ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Dia percaya kepadaku walaupun dia tak pernah menengok aku, kata Nabi SAW. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa Bilal membuat suatu amal yang tak pernah disuruh Nabi. Tak pernah disuruh Nabi, tak pernah dibuat Nabi, tak pernah diajarkan Nabi. Dibuat oleh sahabat. Apa itu? Ini sholat sunat wudu. Asal habis berwudu, sholat sunat 2 rakaat. Asal habis berwudu, sholat sunat 2 rakaat. Oh, itu kan hadis takriri Pak Ustadz. Nah, ada orang menjawab, itu kan hadis takriri. Hadis takriri itu setelah dibenarkan Nabi, setelah disetujui Nabi, setelah Nabi memanggil Bilal, Bilal, ku dengar suara selap kau dalam surga. Berarti Nabi menyetujui perbuatan itu. Bagaimana ketika sebelum disetujui Nabi? Apa nama perbuatan itu? Itulah yang disebut oleh Imam Syafi'i sebagai bid'ah hasanah. Inilah konsep bid'ah hasanah. Jadi kalau ada orang tak mengakui bid'ah hasanah, apa nama perbuatan itu sebelum disetujui Nabi? Kalau memang semua bid'ah itu dhalalah, pastilah Nabi memanggil Bilal. Bilal, sini sebentar Bilal. Ku dengar suara selop kau dalam neraka jahanam. Karena kau berani-berani membuat sholat sunat wudu 2 rakaat. Tapi justru Nabi memuji dia. Itulah cerdasnya Imam Syafi'i. Kalau tidak, maka semua perbuatan yang tidak disuruh Nabi, tidak dikatakan Nabi, tidak diajarkan Nabi, maka perbuatan itu berarti bid'ah. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa Bilal bin Rabah adalah orang yang amat sangat memperhatikan kesucian, maka dia tak pernah meninggalkan wudu. Setiap batal wudunya diperbaharuinya lagi. Namanya tajdidul wudu. Makanya kadang ada kita duduk-duduk sama orang, makan-makan, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Habis itu pas mau sholat, kita bingung mencari toilet, dia langsung aja sholat. Rupanya wudu dia tak batal. Kita entah 20 kali udah batal. Kau kenapa wudu lagi? Tadi kan makan Pak Ustadz. Makan mana pula membatalkan wudu? Iya, tapi habis makan tuh aku kentut 2 kali. Hadis 56 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, la salata, tidak sah salat, liman la wudu'a lahu, bagi siapa yang tak berwudu, wala wudu'a, tidak sah salat, liman lam yadhkur ismallahi alaihi, kalau tidak menyebut nama Allah. Salat tak berwudu, wudu tak sah. Wudu tak menyebut nama Allah, wudu tak sah. Salat tidak berwudu, salat tak sah. Kalau begitu berwudu dulu, ya. Berwudu tidak menyebut nama Allah, wudu tak sah. Apa yang disebut menyebut nama Allah di sini? Apa maknanya? Berniat. Niat dipasang waktu bismillah.
Tampung tangan, tuangkan air. Waktu dituangkan air bismillah itu disitulah pasang niat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kata mulut. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Aku berniat. Apa risau betul tentang lampu nih? Kita dari dulu mengaji gelap nih biasa. Nawaitu raf'al hadasil asghari. Aku berniat menghilangkan, mengangkat hadas kecil. Listibahati sholati, supaya boleh melaksanakan sholat. Fardu alayya, wajib bagiku. Lillahi ta'ala. Di mana letak niat dalam sholat? Letak niat dalam sholat, dalam takbir Allahu Akbar. Di mana letak niat waktu wudu? Letak niat waktu wudu ketika dalam Bismillah. Bismillah. Kalau berwuduknya di dalam kamar mandi, di dalam kamar mandi itu ada WC, maka jangan mengucapkan bismillah di WC. Kamar mandi ada bak, ada WC-nya. Jangan mengucapkan bismillah di situ. Bismillahnya dalam hati, niatnya pun dalam hati. Ini mentang-mentang baru hijrah, menyambut azan pun dalam WC. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Macam dia aja lah menampakkan yang udah hijrah. Tidak boleh. Adapun membaca doa mau masuk WC, itu membacanya sebelum masuk ke dalam WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari WC, apa yang diucapkan? Ghufranaka. Keluar dari WC, kaki kanan, ghufranaka. Ghufranaka. Apa arti ghufranaka? Ghufranaka, ampunanmu. Ampunanmu maksudnya ampunkan aku. Kenapa orang yang keluar WC itu mengatakan ampunanmu, ampunkan aku? Karena selama di WC lidahnya tak dipakainya menyebut Allah. Apa dosa orang dalam WC? Ada orang korupsi dalam WC? Mana ada? Sekarang ada orang ghibah dalam WC. Sambil cerita WA pula menceritakan aib orang lain. Jangan dibuat yang tidak-tidak. Jangan makan minum dalam WC. Mana ada orang makan minum dalam WC, Pak Ustaz? Ada makan asap, minum asap? Makan tembakau dalam WC. Pakai Allah malaka sumtu pula tu. Jangan sampai lidah ini tidak menyebut nama Allah. Tiba-tiba ada orang Islam masuk ke dalam WC, tak boleh selama di WC menyebut Allah. Tak boleh menjawab azan, tak boleh menyebut bismillah, tak boleh menyebut alhamdulillah. Maka keluar dari WC dia ucapkan ghufranaka, ampunkan aku. Kenapa kau minta ampun keluar WC? Karena selama di WC lidahku tidak menyebut Allah. Itulah silap dan salahku. Cobalah tengok halusnya orang Islam melihat salah. Salah bukan berarti minum khamar. Salah bukan berarti berzina. Salah bukan berarti main judi. Tidak menempatkan lidah menyebut Allah pun adalah merupakan suatu kesalahan. Kita lanjutkan hadis 57 dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi li syai'in minas shalah hatta yastaka. Nabi kalau keluar dari rumah dia bersiwak dulu. Kalau dia keluar dari rumah mau sholat bersiwak dulu. Makanya ada juga jamaah di kantongnya itu siwak.
Kalau dia mau keluar habis berwudu, bersiwak. Beberapa kali saya sholat, imamnya di depan, luruskan shaf, rapat. Habis itu dia bersiwak. Habis siwak baru dia sholat. Kenapa lah Ustaz Pak Imam tu bersiwak terus? Tapi dia kan udah gosok gigi. Dia mau ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sekali di mulut Nabi waktu mau meninggal dunia, siwak. Diambil oleh Sayyidah Aisyah, ujung siwak itu dihaluskan. Siwak itu ujungnya ada kulit. Kulit itu dibuka, digigit-gigit supaya nampak serbuknya. Lalu makanya air liur Nabi SAW terakhir dipek Aisyah, dan terakhir mulut masuk ke dalam mulut Nabi SAW. Yang terakhir masuk ke mulut Nabi adalah siwak. Nabi terakhir yang masuk ke mulutnya sebelum meninggal dunia adalah siwak. Jangan sampai kita nanti di akhirat tanya malaikat, coba cek si Anu itu dulu waktu meninggal apa terakhir masuk ke mulutnya? Durian. Habis makan durian naik kolesterol, mati. Bukan haram durian tuh. Yang tersinggung yang makan durian, saya pun makan durian. Tapi habis makan durian bersiwak. Apalah terakhir yang masuk ke mulut dia sebelum mati? Jengkol. Bukan haram jengkol tuh. Saya pun makan jengkol. Tapi habis makan jengkol, makan petai, siwak, bersiwak. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, makan bawang putih, falyatazil musallana, jangan dekat-dekat masjid At-Taqwa. Siapa yang makan bawang merah, bawang putih, jangan dekat-dekat masjid kami, kata Nabi. Apa maksudnya? Habis makan bawang merah, bawang putih, tak bersiwak, langsung ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ke masjid. Allahu Akbar, binas. Apa tak pangsan kawan di sebelah? Itu maksudnya. Gosok gigi dulu. Kalau tak ada Pak Ustaz bawa sikat gigi, siwak pun tak ada, telunjuk. Waktu kumur-kumur, ambil air, satu air tu ke mulut dengan ke lubang hidung, gosokkan ke dalam. Bersih. Tapi kalau saya, setiap tas saya tu ada, setiap tas saya tu lacinya ada sikat gigi. Ya supaya tak lupa. Apapun tas saya bawa, tas laptop pun ada odol gigi. Jadi, supaya kemana gitu lupa. Karena sedang di jalan nanti mau ceramah. Saya kalau gosok gigi tidak mesti ke toilet kamar mandi. Mau ceramah, stop sebentar. Gosok gigi. Tuh aja. Mana nampak orang? Nyala pula udah dekat-dekat masjid. Jadi rekam pula sama panitia. Udah viral pula. Hadis ke-57. 58 katanya. Saya mau ngetes aja sebetulnya. Hadis ke-58 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, "Li'an usalliya raka'ataini bisiwakin." Aku salat 2 rakaat bersiwak, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an usalli 70 raka'atan bi ghairi siwak, daripada salat 70 rakaat tak pakai siwak. 2 rakaat pakai siwak lebih disukai Nabi daripada 7 rakaat tidak pakai siwak. Jadi kalau gitu mana yang afdal, salat pakai siwak atau salat tak pakai siwak? Salat siwak. Saya dewan juri musabaqah tilawatil Quran di Tembilahan tingkat provinsi. Tinggal saya waktu itu di Panam. Ada juga Panam di Tembilahan tuh. Panam artinya parit tanam. Ada hotel situ. Jadi setiap sholat, masjid itu masjid Muslim Pancasila yang dibangun zaman Pak Harto, yang pakai kubah macam masjid Demak. Setiap saya sholat di masjid itu, imam itu luruskan shaf dan rapat. Siwak itu di kantongnya macam pena. Saya tiap mau sholat luruskan shaf, rapat.
Kira-kira apalah dalil Pak Imam di tembilahan tu? Inilah sih. Inilah. 2 rakaat pakai siwak lebih utama daripada 70 rakaat tak bersiwak. Jadi nanti kalau nampak ada imam bersiwak, jangan diejek. Ini sekarang banyak jamaah ni udahlah tak tahu, jahil, mengejek pula. Itu kan jamaah tabligh aja itu. Bukan jamaah tabligh, jamaah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Cuman dia selalu menyampaikannya selalu disampaikannya ke pintu-pintu rumah orang. Menyampaikan itu bahasa Arabnya tabligh. Itu dia, siapa itu? Jamaah tabligh. Bukan dia menyebut dirinya. Dirinya aslinya jamaah mengikut sunnah Nabi, pakai jenggot, pakai sorban, pakai celak, pakai siwak, mengajak orang dari pintu ke pintu. Nah, cuman orang menyebutnya, orang ngasih nama karena dia kemana-mana bawa kompor. Jamaah apa tuh? Jamaah kompor. Jamaah apa tuh? Jamaah KPJ. Apa KPJ itu? Kelompok panjang janggut. 59. Ani bin Abbas, kenapa Pak Ustadz yang pakai siwak tu lebih afdal? Li'annal malaikata tata'azza, karena malaikat itu terganggu, tersakiti dengan bau mulut kamu, kata Nabi. Sama kita ini ada malaikat. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat hafizin, penjaga, kiraman katibin, kiraman mulia, katibin mencatat. Kiraman katibin itu bukan nama, sifat. Kiraman mulia, katibin menulis, mencatat. Terbit matahari 12 menit setelah itu baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. 55 tambah 12 berarti jam 6 lewat 7. Jangan kemana-mana sampai jam 6 lewat 7. Malaikat pun terganggu mencium bau mulut. Malaikat aja terganggu, apalagi awak. Malaikat terganggu, bayangkan. Orang yang memelihara jin hantu setan, setannya itu, jinnya itu, sundel bolongnya itu, genderuwonya itu, nyiblorongnya itu memang melarang dia untuk bersih-bersih. Makanya orang yang berhantu itu kan banyak mukanya itu. Nanti saya bilang hitam, yang hitam tersinggung pula. Mandi jarang, gosok gigi tak mau, kumis janggut berserak-serak tak kemana-mana, bau. Ada orang malas mandi. Dan rupanya raja-raja Eropa dulu, ada orang ngirim artikel ke saya, ada raja Eropa, raja Prancis itu yang seumur hidupnya tak mandi-mandi. Asal dia mau pergi, disiramkanlah minyak wangi sebotol. Dan sampai sekarang bule-bule itu banyak tak mandi. Kita di Indonesia ini mandi sehari sampai 3 kali. Mandi pagi, siang mandi, sore mandi. Kenapa? Karena kita banyak berkeringat, berpeluh. Orang-orang Afrika itu pun banyak tak mandi. Kawan-kawan saya yang tinggal seasrama sama orang Afrika mengadu ke saya, bawa ke pinding mat. Kita heran mereka nengok kita mandi. Pagi mau kuliah mandi, sore pulang kuliah mandi. Heran deh, kok mandi-mandi terus kita dia. Dia tak tahu tempat kita, memang kita terbiasa begitu. Kita kalau tak mandi gerah. Nah, jadi kita ini memang, makanya ada hadis mengatakan orang Islam mesti mandi paling tidak seminggu sekali hari Jumat. Terkejut orang kita baca, kok seminggu sekali nih? Karena memang mereka zaman dulu malas mandi. Nabi SAW itu orang paling bersih. Semua diperhatikan dalam Islam. Dari mulai gigi sampai kuku, sampai semua diperhatikan dalam Islam. Orang mengamalkan Islam ini dia menjadi bersih. Orang mengamalkan Islam hatinya, batinnya bersih, zahirnya bersih.
Kita lanjutkan hadis yang ke-59. Laqad umirtu bis-siwak. Aku diperintahkan Allah pakai siwak. Hatta zanantu, sampai aku menyangka, kata Nabi, annahu yunzalu alayya fihi Qur'an. Sampai kusangka turun ayat Quran menyuruh bersiwak ini. Wahyun, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu ada yang matslu, Al-Quran. Tapi semua yang keluar dari mulut Nabi itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Wahyu dari Allah. Hanya saja ada wahyu yang kalimatnya itu wahyu. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimatnya itu wahyu. Sedangkan yang hadis itu kalimatnya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya dari Nabi, tapi isinya adalah wahyu. Hadis ini Pak Ustaz, ini hadis ini kalimat ini dari mulut Nabi. Nabi membuat, tapi isinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sangka bersiwak itu wahyu seperti Quran. Itu yang dia maksudkan. Bukan berarti ada wahyu, ada tak wahyu. Enggak. Semua yang dari Nabi itu adalah wahyu. Hanya saja ada wahyu yang matlu, wahyu yang lafaz. Tapi ada yang wahyu lafaznya dari Nabi, tapi maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis 60. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah." Nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil pada hari kiamat di padang mahsyar. Bagaimana bentuknya? Ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin adalah seekor kuda, bulunya berwarna hitam, tapi kening dengan kakinya putih. Ada kuda, keningnya itu putih, kemudian kakinya putih. Namanya ghurran muhajjalin. Nanti umatku pada hari kiamat itu, kata Nabi, keningnya, wajahnya berkilau cahaya putih, kemudian tangannya, kakinya berkilau cahaya putih. Ghurran muhajjalin. Kenapa umat Nabi SAW itu putih kepala dengan tangan kakinya? Min atharil wudu, karena bekas air wudu. Bagaimana cara Nabi membedakan mana umat dia, mana umat Nabi yang lain? Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa pada waktu itu berkumpul semuanya. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Ayub. Dari mana Nabi bisa membedakan ini umat dia? Mudah caranya. Asal nampaknya kepalanya bercahaya, mukanya putih bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, itulah dia umat Muhammad SAW. Kita ini cirinya ghurran muhajjalin. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kamu yang mampu memperpanjang cahayanya, maka laksanakanlah. Ada nanti di antara umat ini yang cahayanya terang benderang dan lama. Tapi ada pula yang cahayanya 55 watt. Macam-macam mau habis satu mata. Siapa yang sanggup memperlamanya, laksanakan. Apa maksud memperlama? Jangan putus bercahaya kepala, bercahaya telinga, bercahaya muka, bercahaya tangan, bercahaya kaki. Siapa yang mampu memperlama, dua makna falyutil. Yang pertama, memperlama. Asal kata yutil, panjang. Siapa yang sanggup memperpanjang waktu wuduknya, laksanakan. Batal, wuduk lagi. Batal, wuduk lagi. Batal, wuduk lagi. Yang kedua makna memperpanjang, itulah nanti kalau nampak ibu bapak orang berwuduk sampai ke leher. Memperpanjang, dilebihkannya sedikit. Tidak pas-pasan. Begitu juga dengan tangan. Tengkuk sampai. Memperpanjang maksudnya situ melebihkan dari batas. Batas wajah itu hanya sampai
Begitu juga dengan kepala. Basah, di ilsok, ditempelkannya tapak tangannya sampai ke semua kepala, semua bagian kepala. Jadi dua makna. Siapa yang mampu memperpanjang, memperlama waktu wuduknya. Yang kedua adalah mengusap lebih dari batas. Mengusap batas. Kita lanjutkan hadis 61. Ma minkum rajulun yuqarrabu wudu'uhu fayatamatmat. Ada di antara kamu yang berwudu lalu dia berkumur-kumur. Wa yastanshiqu fayantasiru. Lalu kemudian dia ambil air masuk ke mulut, masuk ke hidung. Istinshaq. Berkumur-kumur, masuk air ke mulut, masuk air ke hidung. Illa kharrat khataya wajhihi, maka keluar rontoklah dosa-dosa wajahnya. Zahirnya berwudu itu membersihkan muka. Jangan sampai jumpa kita sama orang, kalau kita senyum, orang senyum, rupanya yang disenyumkannya kita karena taik mata sebesar bukit Uhud. Nah, maka sebelum pergi itu wudu dulu bersih. Ketika kita mengusap wajah dengan kumur-kumur, keluar lepaslah dosa-dosa biji mata, dosa mulut, dosa hidung. Wa fihi wa khashaya wa khayashimihi, keluarlah dosa-dosa dari rongga-rongga hidung. Summa idza ghasala wajahahu, siapa yang mengusap wajahnya ketika dia berwudu, dia usap wajahnya kama amarahullah, sebagaimana diperintahkan Allah, illa kharrat khataya wajhihi, maka keluarlah dosa-dosa wajahnya. Min atrafi lihyatihi ma'al ma', keluar dosa wajahnya. Yang dimaksud wajah ini dosa apa? Dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa lidah, dosa penciuman, keluar dosa sampai di celah-celah jenggotnya. Kita tak nampak, Nabi nampak. Summa yaghsilu yadayhi, kemudian disiramnya tangannya ilal mirfaqaini, sampai dua sikunya. Illa kharat khataya yadaihi, maka keluarlah dosa-dosa tangannya min anamilihi, dari ujung-ujung jarinya, ma'al ma', bersama air wudu itu dosamu keluar, dosa tanganmu keluar bersama air wudu sampai ke ujung-ujung jari. Summa yamsahu ra'sahu, kemudian disapunya kepalanya. Disapu itu orang Melayu diusap. Gurunya orang Melayu, muridnya orang Jawa. Kepala disapu, nah diambilnya batang sapu. Disapu bahasa Melayu itu diusap. Lain sapu Jawa sama sapu Melayu. Summa yaghsilu yadaihi, summa yamsahu ra'sahu, diusapnya kepalanya. Illa kharrat khataya ra'sihi, maka lepaslah dosa-dosa kepalanya. Apa dosa kepala? Dosa kepala ini pikiran kotor, pikiran jahat. Min atrafi sya'rihi ma'al ma', keluar dosa kepala sampai ke ujung-ujung rambut, ikut dengan air itu. Jadi kalau dibasahnya tangan, kita habiskan sampai satu hadis terakhir. Summa yaghsilu qadaimaihi, kemudian ketika disiramnya kakinya, ilal ka'baini, sampai dua mata kakinya. Illa kharrat khataya rijlaihi, maka keluarlah dosa-dosa kakinya. Min anamilihi, dari celah-celah jari-jari kakinya. Ma'al ma', sebagaimana air itu disiram, maka keluarlah dia. Fa in huwa qama, lalu ketika orang yang berwudu itu tegak, fa shalla, salat dia, fa hamidallah, dipujinya Allah, wa asna alaihi, diagung muliakannya Allah, wa majjadahu, dimuliakannya Allah, billadzi huwa lahu ahlun, karena kemuliaan hanya milik Allah, wa farragha qalbahu lillah, hatinya dikosongkannya dari dunia, tak dipikirkannya lagi yang lain, hanya kepada Allah saja. Illan sarafa min khati'atihi, maka keluar dia dari dosa-dosanya itu kahayatihi yauma waladathu ummuh,
seperti dia keluar dari perut ibunya macam bayi tak berdosa sama sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang keluar dari wudu seperti keluar dari perut ibu karena bersih dari dosa-dosa. Apa pelajaran dari sini? Kalau berwudu maka saat menyiram air itu ada batinnya. Jangan wudu ini wudu aja, hidupkan air keran, ambil air bak, sapu muka, kumur-kumur, sapu, siram muka, siram tangan, sapu kepala, telinga, kaki, siap. Enggak. Saat mengambil air masuk ke mulut, bersih dosa-dosa mulut. Mesti di situ kita membangun khusyuk solat itu dari mulai situ. Saat ambil air masuk ke mulut, jadi pikiran, makanya tak boleh ngobrol ketika sedang berwudu. Berapa banyak orang berwudu tak sadar dia kapan dia menyiram anggota wudu. Tiba-tiba sudah selesai. Tak ada perenungan. Khusyuk dibangun bukan tiba-tiba waktu tegak takbiratul ihram. Khusyuk sudah dijaga dari mulai berwudu. Saat mengambil air masuk ke mulut, masuk ke hidung. Hakikatnya waktu itu bersihlah dari dosa-dosa. Saat air disiramkan ke muka, ingat dosa-dosa biji mata, hidung semua. Saat disiramkan ke tangan, ingat dosa-dosa keluar sampai ujung jari. Saat diusapkan ke kepala, ingat dosa-dosa isi kepala keluar sampai ujung rambut. Saat menyiramkan kaki, ingat dosa-dosa keluar sampai ke celah-celah kaki. Maka ketika sedang menyiram kaki itu, celah-celah, takhlil namanya. Kaki itu dicelah. Ini jari-jari kaki. Jari kaki. Siku. Wudu. Itulah hadis yang terakhir 61. Pertemuan berikutnya nanti hari Ahad 62. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti setelah sholat langsung mudah kita berselawat dan berhadrah, atau persiapkan alat segera, kita di depan nanti berselawat berhadrah.
Fokus pertanyaan saya. Pertanyaan. Santi teruskan, silakan maju ke depan. Ya, sebelah sini. Atau di sini bisa ke lapang sedikit. Sini bagus. Sini dekat kamera. Kasih jalan dari. Tuan kasih ke. Bang, tolong izin. Mohon maaf. Dekat situ. Dekat sekitar sini. Tolong kasih lewat. Sekitar sini. Dekat sedikit. Kasih mereka. Dek, agak maju sini, Dek. Kasih lewat sambil terusnya untuk kita berselawat menggarakan sujud suasana hati. Selawat, berhadroh, setelah itu kita lanjut menjawab pertanyaan. Yang lain tetap kondusif di masjid. Oke, Mas. Segera di tempat. Kita berselawat dulu. Selawat kita dengarkan hadroh dari santri dan roket dan ayah asuhan Ustaz kita Dr. M.K. Al-Husaini. Dan ini beliau juga sedang mau pesantren di Sebaning. Maka yang berwakaf bisa juga wakaf pesantren yang untuk semen, pasir dan lain di pesantren roket Sebaning. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala
dan para santri. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang masuk. Kembali diingatkan, setelah ini kita tidak bersalaman, tak berfoto dengan tuan guru kita, sehingga beri beliau ke lapangan lewat demi menjaga beliau dan menjaga kita semua. Sekali lagi, ketika nanti beliau keluar, kita tak bersalaman dan tak berfoto dengan beliau. Silakan kepada tuan guru kita. Perlu kita ingatkan, setiap kuliah subuh ini diikuti oleh aparat, tujuannya untuk menjaga protokoler kesehatan. Jadi kita ini insyaAllah aman. InsyaAllah semua kita aman zahir dan batin, sehingga tak perlu ada berbagai kecurigaan dan berbagai ketakutan. InsyaAllah semua kita akan lancar kuliah subuh dan didukung oleh aparat, dinas kesehatan dan yang lain-lain. Kemudian sebelum pulang nanti, kalau ingin bawa buku yang ditulis oleh Ustaz Abdul Somad, di luar ada stand Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan buku-buku Ustaz Abdul Somad. Tengok ada rompi Yayasan Tabung Wakaf Umat warna hitam dan hijau. Ada buku-buku beliau, termasuk kalau ingin bawa celengan subuh yang nanti kita isi di rumah dan nanti dikembalikan ke yayasan, juga ada di stand Yayasan Tabung Wakaf Umat di luar masjid. Sekali lagi, kalau ada yang ingin membawa buku Ustaz pulang, banyak karya-karya beliau kita sediakan di stand Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ada 37 masalah populer, ada 99 tanya jawab tentang sholat, ada 66 tentang umroh, ada 35 cerita tentang sakaratul maut, ada 40 hadis tentang zikir doa. Jadi silakan nanti di luar ada di stand Yayasan Tabung Wakaf Umat untuk mendapatkan buku-buku guru kita Ustaz Abdul Somad. Ini kita jawab minggu depan lagi karena sudah menjawab Ustaz tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah patung, apakah boneka termasuk patung? Udah terjawab tak tadi? Jadi yang bertanya tadi kemana? Lengkap dengan tengok ibu tu lengkap dengan pakai baju songketnya tadi. Boneka Hulk, boneka Barbie, maka tidak masuk patung. Apa saja yang menolong kita di akhirat? Hewan apa saja yang menolong kita di akhirat besok? Kucing termasuk tidak? Apa aja hewan yang menolong kita di akhirat besok, kata dia. Hadis tentang perempuan WTS mengasih minum anjing pakai sepatu adalah dalil semua binatang yang kita buat baik maka kita dapat pahala sedekah. Apakah mengasih binatang minum itu kita dapat pahala ya Rasulullah? Nabi menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Kalau hatinya basah maka kau dapat pahala sedekah. Kabidin hati, ratbin basah. Setiap hatinya basah maka kau dapat sedekah. Maksud hatinya basah makhluk hidup. Ngasih minum anjing, sedangkan anjing saja dikasih air minum kita dapat pahala, apalagi manusia. Jangan siksa binatang. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Ular, kalajengking, lipan, mau membunuh, bunuh dengan baik. Sekali pukul mati. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik.
Jangan biarkan anak-anak kita menyiksa binatang. Anak-anak main-main kucing dibiarkan. Kami dulu pantang waktu masih kecil main-mainkan anak kucing, tak boleh. Anak-anak dikasih main-mainkan binatang, dibelikan anak kelinci. Setengah mati anak kelinci itu. Dipijak nih. Diam aja mak ayahnya, tak mau tahu. La ilaha illallah. Jangan kasih anak-anak main binatang. Dibelikan burung, lepaskan. Yang punya peliharaan burung-burung di rumah, kalau sayang betul buatkan kandang yang besar. Makanannya, air minumnya cukupkan semua. Kalau tidak, lepaskan. Jangan siksa binatang. Binatang makhluk Allah, sama hidup macam kita juga. Imam Ibrahim bin Adham membeli kurma. Sampai di rumahnya, dibelahnya kurma itu, rupanya dalam kurma itu ada semut. Dia balik ke tempat jual kurma itu. Kemana Ibrahim? Mengembalikan semut nih, karena terpisah dari komunitas itu menyakitkan, kata dia. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman tidak mau melanjutkan perjalanan, berhenti sejenak. Pasukan tentara bertanya, kenapa berhenti? Karena pasukan semut sedang persiapan. Ditulis dalam surat An-Nahl, surat An-Naml, surat semut. Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, karena pasukan Sulaiman akan lewat. Jangan sakiti binatang, jangan aniaya binatang. Saya mau menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan rukun iman, yaitu takdir baik, takdir buruk. 4 bulan dalam rahim sudah ditiupkan namanya ruh, rezeki, jodoh, maut, kadar baik, kadar buruk. Ini air ini masuk rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Kalau rezeki berarti masuk takdir. Ini air ini masuk takdir baik apa takdir buruk? Takdir baik. Jangan bilang kalau takdir baik itu kopi ginseng, enggak. Ini pun takdir baik. Air ini bagian dari rezeki, betul? Kalau rezeki berarti masuk takdir, masuk takdir. Kalau takdir terbagi 2, takdir baik, takdir buruk. Berarti ini takdir baik. Ini adalah takdir baik Abdul Somad. Sepakat kita? Tapi kalau Abdul Somad tak ada usaha dan ikhtiar untuk membuka botolnya, mau dia masuk ke mulut? Begitulah cara saya menjelaskan tentang takdir dan ikhtiar. Ada kelompok yang tidak mau berikhtiar. Kata dia terserah saja kepada takdir. Nama kelompoknya Jabariyah. Apa nama kelompoknya? Jabariyah, tak mau berusaha. Ada satu kelompok lagi mengatakan tak ada itu takdir. Rukun iman cuma 5 saja. Dibuangnya takdir. Kelompok itu namanya Qadariyah. Nama lainnya Mu'tazilah. 2 kelompok tentang menyikapi takdir. Kita mengatakan ada takdir dan ada usaha. Namanya kelompok ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama imamnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka dinisbatkan kepada dia akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dia menolak kedua kelompok Ahlul Bid'ah wad Dhalalah. Apa nama kelompok Ahlul Bid'ah itu? Kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah Mu'tazilah. Jelas? Tentang mati, tentang jodoh, tentang jodoh itu masuk rezeki tak? Rezeki. Jodoh masuk rezeki. Gara-gara orang berjodoh lalu berjumpa,
atau karena sering berjumpa jadi berjodoh? Saya ulang sekali lagi. Gara-gara orang berjodoh lalu berjumpa, atau karena sering berjumpa jadi berjodoh? Hah? Hah? Kalau tak jodoh, tak berjumpa. Makanya orang-orang tua mengatakan langkah rezeki pertemuan maut. Langkah rezeki pertemuan maut. Pertemuan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Kita tak tahu. Allah kasih kita jalan, Allah kasih telinga, Allah kasih mata, Allah kasih kudrat, Allah kasih iradat. Kudrat itu apa? Kemampuan. Iradat itu apa? Kemauan. Ada kemauan, tak ada kemampuan, jadi tak jadi. Ada kemampuan tapi tak ada kemauan, jadi tak jadi. Itulah tauhid. Setelah berusaha dengan segenap kemampuan dan kemauan ternyata tidak tercapai, berarti menerima takdir Allah. Jangan belajar tidak, masuk kampus tidak, kuliah tidak, membaca tidak, tiba-tiba IP 2. Kenapa IP kau 2? Takdir. Itu bukan takdir, bodoh, malas. Umat Islam bukan menyalah-nyalahkan takdir. Bukan takdir salah, pemahaman terhadap takdir itu yang salah. Luruskan pemahaman tentang takdir. Saya seorang PNS, takdir. Dalam keseharian kadang menggunakan fasilitas kantor, pilihan. Lahir dari rahim orang kafir, takdir apa tak takdir? Takdir. Tapi dalam hidup antara sholat atau tidak sholat, pilihan. Lahir hitam, pendek, takdir. Tapi kemudian menjadi orang yang rajin bersedekah dengan tak rajin, pilihan. Hidup adalah pilihan. Menjadi orang Melayu lahir di bumi lancang kuning, takdir. Tak bisa kita milih, komplain sama Allah minta jadi orang Australia. Ini takdir. Tapi menjadi orang ikut pengajian dengan tidak, ini pilihan. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih dua jalan. Subuh tadi milih antara dua. Ke masjid takwa, tidur. Ke masjid takwa, tidur. Ke masjid takwa. Inilah yang datang nih. Yang tidur tadi diteruskannya lagi. Tidur. Ke masjid takwa, tidur. Masjid takwa, tidur. Tidur deh. Itulah yang tak ke masjid takwa. Hidup ini pilihan. Tak bisa dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan zina, pacaran, bonceng sana bonceng sini, hamil. Setelah hamil tanya, kenapa kau hamil? Terimalah sama ayah, ini takdir Allah. Ini pilihan. Ini hukum sebab akibat. Menggunakan fasilitas kantor di luar jam kantor, pakai mobil plat merah, pakai duit kantor, makan sama kawan-kawan pakai duit kantor, pilihan. Bagaimana cara mengganti fasilitas kantor yang telah saya gunakan di luar jam kantor itu? Hitung ganti. Kemana mesti dibayarkan? Ke masalih ammah, kepentingan umum. Kalau kau pegawai Pemko, bayar ke seluruh masyarakat Kota Pekanbaru 1.200.000. Kalau kau pegawai Pemprov, bayar ke seluruh Provinsi Riau 6,7 juta orang. Kalau kau pegawai PNS pusat, berarti seluruh Indonesia. Makanya menjadi PNS itu gajinya tidak terlalu banyak, tapi hisapnya lama. Mentang-mentang udah keluar PNS gitu ya.
hitung berapa duit negara yang kau makan, hitung berapa fasilitas negara yang kau makan, kau bayarkan ke masalih ammah. Masalih ammah itu kepentingan umum. Mana contoh kepentingan umum? Panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Kami semalam ke panti asuhan menyerahkan beras, makan siang bersama anak yatim. Insya Allah setiap sebulan sekali kami akan mengunjungi seluruh panti-panti sepekanbaru. Kami serahkan beras. Bulan ini beras yang disebar ke pesantren dan panti-panti 6,2 ton bulan ini disalurkan Yayasan Tabung Wakaf Umat bagi masyarakat Pekanbaru yang tak sempat, tak bingung mau diserahkan kemana. Kirim ke nomor rekening berikut ini, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bersama kita selamatkan pondok-pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin dan duafa. Ini nanti tanggal 9 banyak pilkada, banyak yang dapat duit sogok-sogok. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Belikan ke beras fakir miskin, anak yatim, bagikan. Jangan pilih Fir'aun yang membagi-bagikan duit, menyogok, korupsi. Belum duduk aja udah habis duit dia, apalagi duduk nanti diambilnya duit-duit itu semua. Ustaz Abdul Somad, apakah ada solat 2 rakaat setelah solat syuruk? Habis solat sunat isyraq tadi, solat sunat lagi dia 2 rakaat. Solat apa namanya? Duha. Habis solat duha 2 rakaat, solat sunat dia lagi 2 rakaat. Apa namanya? Duha. Habis solat 2 rakaat itu solat sunat lagi dia rakaat sampai 15 menit menjelang azan zuhur. Solat apa namanya? Duha. Ada orang solat sunat menjelang dari mulai subuh sampai 15 menit menjelang tergelincir matahari menjelang azan zuhur. Ada. Solat sunat. Asal tak ada pekerjaan kosong waktu, solat sunat 2 rakaat. Saking banyaknya solat sunat digelar dia dengan Imam As-Sajjad. Sujud, karena banyak sujud namanya sajjad. Satu hari sehari semalam dia sujud alfa rakaah, 1000 rakaat. Namanya Ali. Nama dia Ali. Nama ayahnya Husain. Nama atuknya Ali. Ali bin Husain bin Ali As-Sajjad Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain, cucu Sayyidina Fatimah, cicit Nabi Muhammad SAW. Solat sunat paling banyak. Ada ulama namanya Imam Al-Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi, orang Baghdad. Dia buka toko di pasar. Pagi pergi dia ke toko, buka toko. Kalau ada pembeli dia ladeni. Setelah tak ada dia solat sunat. Ada lagi pembeli, tak ada dia solat sunat. 400 rakaat, selesai solat sunat, tutup toko balik. Hanya sekedar untuk nanti kalau ditanya Allah, ada usaha kau waktu hidup? Ada. Jangan sampai kita hidup ini tak ada usaha. Ada sawit, ada gotah, ada ruko, ada bisnis, ada jualan. Tapi jangan habis waktu gara-gara itu. Pokok utama hidup ini adalah beribadah. Tapi jangan pula gara-gara beribadah lalu kemudian tak cari makan. Dua-dua mesti dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa dalil orang solat sunat duha yang tak pakai jumlah rakaat sampai 20 rakaat, 100 rakaat? Summa yazidu masya'a. Nabi solat 4 rakaat, hadis riwayat Aisyah. Summa yazidu masya'a. Kemudian ditambahnya sesuka hati dia. Masya'a menunjukkan tak ada batasan. Terserah berapa rakaat. Begitu juga dengan tahajud malam. Kalau ada orang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus sampai azan subuh. Baik, tak salah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali punya anak namanya punya Abdullah, nama anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah, ya, ayah engkau salatnya berapa rakaat? 300 rakaat, 300 rakaat. 300 rakaat, 300 rakaat. Kita 2 rakaat udah banyak betul terus. Aku nih Pak Ustaz tak tinggal 2 rakaat malam.
Itu belum ada apa-apanya dibandingkan kawan aku tak sembahyang. Oh iyalah, apalagi kok dibandingkan Abu Lahab. Pak Ustadz, boleh tak habis sholat syuruk nama waktunya syuruk, nama sholatnya isyraq, nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah? Bolak balik awak sampaikan, nanti bulan muka hilang balik. Jadilah mau mengaji. Apa boleh sholat sunat isyraq langsung sholat sunat duha? Boleh. Tak ada hadis kalau kau sholat sunat isyraq habis itu makan lontong sayur lah dulu, tak ada. Sholat sunat isyraq. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu istiqomah amal soleh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada sahabat kita Taufik TV wafat tadi malam di Pekanbaru pukul 23 jam 11. Kakaknya, kakak Bang Taufik, namanya Ibu Fauzia Aldia binti Al-Bizar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ceramah di Pekanbaru ini dari tahun 2008. Sekarang 2020. Berarti saya sudah ceramah 12 tahun. Cuman 2020 ini saya merubah gaya ceramah saya. Tak ada berubah, gitu-gitu aja Pak Ustaz. Dulu saya ceramah aja. Ceramah subuh. Habis subuh kajian duha di Azhar Sifabudi. Habis itu kajian kantor. Habis itu pengajian ibu-ibu wirid Yasin. Habis itu pengajian malam bapak-bapak. Habis itu kajian iktikaf. Memang banyak, tapi pengajian saja. 2020 nih saya ajak kawan-kawan saya, kita robah cara kita ini. Kita perhatikan beras jamaah, kita perhatikan semen bangunan pendidikan jamaah. Mudah-mudahan jamaah paham apa yang saya lakukan. Mulai bulan Juni dulu dibentuk sampai hari ini, bulan ini beras. Nanti setiap hari Sabtu kedua start Januari 2021, setiap hari Sabtu kedua saya di Pekanbaru itu full, dari mulai kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kemudian kita bagi beras ke panti-panti, pondok pesantren. Jangan ada anak yatim, fakir miskin yang tak makan. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok ara'aital ladzi yukadzibu. Komunitas-komunitas anak muda daftar sama Ustaz Al-Nob. Kami dari komunitas, kau komunitas apa dulu? Mantan pecandu lem kambing. Masuk. Itu yang belum ada lagi. Biker subuhan sudah, pemuda hijrah sudah, mantan-mantan tato sudah, hijaber sudah. Saya sudah data itu. Yang belum ada itu lagi, mantan pemakai lem kambing. Itu belum ada. Yang mau buat silakan daftar ke Ustaz Al-Nob. Nanti ikut kajian, lalu kemudian menjadi relawan, mengumpul-ngumpulkan ini. Kita tak ada kepentingan politik, tak ada kepentingan ekonomi, kepentingan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakat